Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tilo SSCC di dalam catatan pesiaran. Hukuman tidak pernah menyelesaikan persoalan, tetapi bagaimana cara kita mendidik dan mendampingi mereka yang bersalah dengan memberi pemahaman dan pengetahuan lebih berguna daripada hukuman. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan permenungan dari catatan pesiaran dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur atas rahmat kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami sebagai keluarga, sebagai masyarakat, dan sebagai manusia. Sudilah Engkau tetap selalu menjaga hati kami, agar kami dapat dengan teguh dan patuh serta setia melakukan apa yang mesti kami lakukan di dalam persiaran hidup saat ini, sehingga kami semua boleh merasakan keselamatan bersama karena ketaatan kami semua. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Semakin jenuh, semakin bosan menghantui kita. Bahkan mungkin kita sebagai orang tua mulai memberlakukan hukuman kepada anak-anak yang tidak taat. Atau bahkan negara kita melalui aparatur negara pun mulai memberlakukan hukuman untuk menghadapi COVID-19 bagi mereka, masyarakatnya yang tidak mau taat dan tidak mau tahu. Tetapi di dalam bacaan hari ini, bacaan Yeskiel, Allah mengutus nabinya Yeskiel untuk memberi pemahaman. Di dalam permenungan saya menemukan bahwa hukuman tidak pernah menyelesaikan persoalan. Hukuman tidak pernah membuat orang menjadi tidak tahu lalu menjadi tahu. Hukuman tidak lantas membuat otomatis orang yang tadinya tidak memahami menjadi paham apa itu COVID-19. Dari bacaan pertama kita bisa belajar bahwa hukuman yang tidak bijaksana tidak akan menyelesaikan persoalan. Di tengah gentingnya masyarakat kita menghadapi COVID-19, yang diperlukan adalah bukan seorang eksekutor, bukan seorang yang bisanya hanya menentukan salah atau tidak, atau bukan seseorang yang bisanya hanya menghukum. Di dalam bacaan pertama kita diingatkan bahwa yang diperlukan di dalam kecemasan ialah orang yang mampu memberikan pengharapan. Tim medis yang berada di garda depan itulah yang memberikan harapan. Lalu bagaimana dengan mereka yang masih dalam ODP atau dalam pengawasan? Mari kita utus orang-orang relawan yang mau dengan tulus menjadi saksi, menjadi pewarta bagaimana cara menghadapi COVID-19. Yang dibutuhkan sesama kita ialah pengertian apa itu COVID-19 dan bagaimana cara mencegahnya. Bukan semata-mata kita sibuk untuk menghukum orang, mengisolasi orang tanpa memberikan pengertian. Di dalam bacaan Injil hari ini, hal yang senada tetapi memiliki bobot yang berbeda. Ternyata mujizat yang terjadi di dalam persiaran hidup kita umat manusia tidak lantas mengubah orang untuk beriman, tidak lantas mengubah orang yang tadinya jahat menjadi baik, tidak lantas orang yang tadinya tidak pernah mau ke gereja lalu rajin ke gereja karena terjadi sebuah mujizat. Tidak. Dari bacaan Injil kita mendengarkan bahwa mereka semua sudah melihat mukjizat yang begitu istimewa saat Yesus membangkitkan Lazarus. Tetapi apakah semua orang kecewa? Apakah
Apakah semua orang bahagia? Ada yang kecewa, ada yang bahagia, bahkan ada yang menolak, atau bahkan ada yang merencanakan melenyapkan dia dari muka bumi karena merasa tersaingi. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam iman, supaya iman itu bertumbuh, diperlukan yang namanya keterbukaan hati, ketulusan untuk menerima sabda, dan kita sebagai pribadi menanggapi apa yang baik di mata Allah dengan cara hidup yang lebih baik. Mukjizat dan hukuman tidak serta-merta menggantikan utusan-utusan dari Allah, yakni sesama kita, untuk menjelaskan bagaimana hidup yang baik, bagaimana hidup yang sehat, bagaimana kita bersikap di hadapan situasi yang genting ini. Sekali lagi, hukuman ataupun mukjizat tidak membuat kita menjadi hebat di dalam menghadapi COVID-19. Tetapi bagaimana ketika kita memiliki kemauan, bukan karena keirian, bukan karena kecemburuan, bukan karena mengenai pasar, tetapi bagaimana kita menolong sesama, menjadi pewarta kabar sukacita itu sendiri, dengan cara memberikan teladan, dengan cara memberikan contoh bagaimana memberikan pengertian kepada anak-anak, kepada sesama kita. Semoga kedua bacaan ini menjadikan kita sadar betul bahwa hukuman dan mukjizat tidak serta-merta bisa mengubah manusia yang tidak baik menjadi baik. Tetapi ketika ada kemauan, ketika ada yang mau berbagi, dan ketika ada yang mau mengajari, maka hidup sehat menghadapi COVID-19 menjadi hal yang tidak mustahil. Karena ketika semua orang mau terbuka, maka keselamatan pun akan ada di negara kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dan semoga kasih Allah Bapa yang Maha Kuasa selalu menyertai kita dan menjadikan kita berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.